Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang diikuti kodam leluhur. Nah, kodam leluhur adalah makhluk tak kasat mata yang senantiasa mendampingi atau menjaga seseorang secara turun-temurun. Orang yang diikuti kodam leluhur memiliki ciri yang bisa dirasakan. Salah satunya sangat tertarik dengan sejarah masa lalu. Kodam leluhur akan memberikan sinyal kepada orang yang diikuti dan didampingi agar orang tersebut mengetahui keberadaannya. Dan biasanya kodam leluhur ini hanya akan mengikuti satu orang tertentu dari sebuah keluarga yang merupakan pilihannya. Nah, yang pertama, memiliki aura kewibawaan yang kuat. Seseorang yang diikuti kodam leluhur memiliki ciri kewibawaan yang kuat, yang merupakan pengaruh energi dari makhluk gaib tersebut. Nah, yang kedua, biasanya kewibawaan mereka jauh lebih peka atau lebih kencang dibanding orang yang tidak didampingi penjaga gaib. Aura kewibawaan ini bisa dirasakan oleh orang tersebut maupun oleh mereka yang berbeda di dekatnya. Nah, selanjutnya, pola pikir bijaksana. Ciri kedua, yakni biasanya mereka akan jauh lebih bijaksana dibanding yang lain. Pola pikir yang bijaksana tersebut dipengaruhi juga oleh pola pikir kodam leluhur yang mendampinginya. Sebab penjaga gaib tersebut telah menyerap ilmu dan pengalaman dari moyang atau kakek buyut manusia yang dijaganya dahulu. Itulah mengapa orang yang diikuti kodam leluhur cenderung mampu menyelesaikan masalah dengan baik, lebih bijak. Nah, kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, memiliki pengetahuan masa lalu. Orang yang diikuti kodam leluhur yakni memiliki pengetahuan masa lalu atau cerita terkait leluhurnya di masa lalu. Hal itu tak lepas dari ingatan yang dimiliki penjaga gaib yang menjaganya, yang otomatis mengalir ke dalam ingatan dirinya. Meskipun orang tuanya tidak pernah menceritakan tentang sejarah masa lalu keluarganya, tapi dia bisa tahu dan paham dengan cerita tersebut. Kemudian sangat tertarik dengan sejarah. Orang yang diikuti kodam leluhur biasanya sangat tertarik dengan sejarah dan segala cerita yang dikaitkan dengan masa lalu.
Hal itu timbul karena adanya rasa penasaran dalam dirinya, sebab dia mengetahui sebagian cerita sejarah tersebut dengan begitu saja. Dia ingin menggali semua cerita sejarah, khususnya yang berkaitan dengan masa lalu keluarganya. Kemudian menghormati dan lebih sering mendoakan keluarga. Ciri orang yang diikuti kodam leluhur berikutnya yakni senantiasa menghormati dan mendoakan arwah keluarganya yang telah tiada. Biasanya mereka lebih sering ziarah ke makam sesepuhnya dan mendoakan kebaikan mereka dibanding saudara-saudaranya yang lain. Kemudian bisa mengerti dan menyatukan keluarga. Orang yang diikuti kodam leluhur karena memiliki pola pikir yang lebih bijak daripada saudara-saudaranya, maka dia bisa mengerti permasalahan dan mampu menyatukan keluarganya. Sebab penjaga gaib yang telah mengikuti leluhurnya secara turun-temurun ini sangat mengerti karakter keluarga tersebut. Nah, kemudian sehingga jika terjadi sesuatu atau perselisihan, dia bisa mencari solusi dan jalan keluar yang bijak untuk semuanya. Kemudian, tingkat kebatinan yang cukup kuat. Ciri berikutnya ini bisa dirasakan dengan jelas bahwa orang yang diikuti kodam leluhur pasti memiliki tingkat kebatinan yang kuat dan jauh lebih peka dari saudara-saudaranya. Misalnya, dia bisa mengetahui karakter seseorang yang ditemui, apakah jahat atau baik dengan merasakan energinya. Atau dia memiliki kemampuan untuk mengobati orang kesurupan atau mereka yang kena santet karena kekuatan dari penjaga gaibnya yang biasanya memiliki ilmu tinggi. Nah, itulah ciri-ciri orang yang diikuti kodam leluhur yang bisa dirasakan, di mana salah satunya sangat suka dengan cerita sejarah masa lalu. Nah, cukup sekian saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan video yang singkat ini bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Rahayu, rahayu, rahayu.